Geser dulu ke depannya. Kasih jarak. Oke. Masih ingat apa kemarin sayonara? Nah, sebelum sayonara. Kita bernyanyi dulu sayonara ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu pernah lutut kaki. Jadi kita modifikasi dulu sedikit. Ketika nanti kata-kata sampai, nanti disambung dengan pundak, lutut, kaki. Baru buat up itu, buat apa susah? Susah itu nanti pundak, lutut, kaki. Kita tambah nanti yang ketiga. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak, lutut, kaki. Oke, kita simulasi dulu ya. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu pundak, lutut, kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak, lutut, kaki. Oke. Kita coba dulu satu persatu ya. Siap? Ready? Silakan. 1, 2, 3, mulai. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu pundak, lutut, kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak, lutut, kaki. Oke, barisan ini. Garis ke depan. Ya. 1, 2, 3, mulai. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu pundak, lutut, kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak, lutut, kaki. Oke. Lain. 1, 2, 3, mulai. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu pundak, lutut, kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk semuanya. Keluarkan secara perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan secara perlahan-lahan. Oke. Tarik nafas yang panjang. Lemaskan bahumu. Lemaskan tanganmu. Lemaskan jari-jarimu.
tahan dulu, tarik nafas yang panjang. Apapun pikiranmu, dimanapun pikiranmu, di masa depan, di masa yang lalu, berhenti pikirkan yang sekarang. Kita berada pada masa yang sekarang. Apapun perasaanmu, ikhlaskan semuanya. Tarik nafas yang panjang. Oke, terima kasih. Oke, ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bapak sudah memberikan semacam tes awal, tes diagnostik untuk mengetahui pemahaman Anda tentang fisika dan hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya. Yang sudah memberikan tanggapan, terima kasih. Ini sudah dapat kita lihat di Google Classroom. Ini sudah memberikan dia. Ini adalah tugas diagnosisnya sudah sekitar berarti ini sudah memberikan semuanya ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan ini. Jadi sebelum nanti kita ke kegiatan inti akan nanti Bapak kelompokkan ya. Jadi untuk sementara kita perhatikan dulu presentasi yang akan Bapak bawakan ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan ya. Oke. Berikan berbagai macam sumber belajar buat kalian, termasuk modul ajar, termasuk PowerPoint, dan juga ada juga dari sumber audio video YouTube ya. Jadi bisa kalian akses di situ, bisa kalian buka di situ. Untuk kesempatan ini Bapak akan membuka dulu yang namanya di sini adalah PowerPoint ya. Oke. Di sini adalah judulnya hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Bisa nampak semuanya? Oke ya. Oke. Baru terus ada di sini produk dan sikap ilmiah ya. Yang pertama adalah fakta atau keadaan yang sesungguhnya, bagaimanakah yang sebenarnya itu. Jadi fisika itu berdasarkan fakta ya. Bukan rekaan, bukan asumsi ataupun perasaan, tapi berdasarkan fakta, data ya. Baru di fisika itu ada konsep. Untuk mempelajari fisika itu dibutuhkan 5. Yang pertama adalah konsep ya. Konsep itu adalah maksudnya dia pengertian. Contoh,
arus listrik. Itu adalah konsep. Tegangan, hambatan, kecepatan, percepatan, gaya, itu semuanya adalah konsep fisika. Jadi kalau kalian tidak mengerti apa yang disebut dengan konsep, ya berarti nanti gagal move on. Ya, jadi harus tahu konsep. Yang kedua adalah simbol. Jadi misalnya tegangan, simbolnya apa? P. Biasanya awal huruf dari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris tegangan kan voltage. Berarti simbolnya pi. Kalau tidak ada bahasa Inggris berarti dia dari bahasa Latin. Kecepatan contoh. Kecepatan itu bahasa Inggrisnya apa? Velocity. Simbol kecepatan itu adalah P kecil. Itu yang kedua, simbol ya. Jadi tadi ada konsep, ada simbol. Yang ketiga adalah satuan. Contoh, massa itu pun konsep fisika. Simbolnya M. Satuannya apa kira-kira? Kilogram. Berapakah berat ini? Berarti berapa kilo? Itu adalah satuan. Panjang, length, L. Simbolnya L. Satuannya apa? Meter. Nomor 3 ya. Yang keempat adalah rumus. Makanya di fisika ini dia mempunyai rumus. Itu kelemahannya. Jadi kalau nggak tahu rumusnya, akhirnya pusing, mata, ya nggak tahu lagi, stop, nggak bisa lagi mengerjakan tuh karena nggak tahu rumus. Jadi rumus ini bagaimana caranya? Ya jangan dihafal, tapi dipergunakan, mengerjakan soal-soal. Pergunakan rumus itu. Yang kelima adalah yang terakhir. Yang kelima adalah matematika. Kalau kalian tidak bisa operasi matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, akar, perkalian, tidak akan bisa fisika. Karena dari rumus itu dimasukkan nilai-nilainya, harus kita pergunakan matematika. Jadi belajar fisika itu harus bisa matematika. Kalau belajar matematika perlu nggak fisika? Tidak perlu. Tapi kalau orang fisika itu harus bisa matematika. Orang matematika tidak perlu fisika. Ya, itu kira-kira yang perlu Bapak tambahkan di sini. Selanjutnya itu bisa kalian baca-baca itu karena di situ sudah ada materinya yang sudah Bapak buatkan tadi di Google Classroom ya. Ada tadi berupa modul, ada berupa PowerPoint, ada berupa video yang Bapak buat dari YouTube ya. Jadi nanti ada sikap ilmiah, bagaimana sikapnya itu bisa nanti Anda pelajari ya. Baru keselamatan di laboratorium itu nanti dia akan mempunyai aturan-aturan. Hal-hal yang harus dikerjakan ketika kita sedang berada di laboratorium ya. Baru di situ ada juga lambang-lambang bahaya yang harus kalian perhatikan ya. Jadi ini adalah lab kita, lab laboratorium fisika SMA Negeri 1 Jambi ini. Mudah-mudahan ke depan nanti akan semakin baik ya, karena airnya belum ada ya. Nanti mudah-mudahan dilengkapi supaya nanti kita bisa melakukan praktikum fisika di sini ya. Itu kira-kira sekilas mengenai hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanggapi,
Bapak persilahkan. Ya. Sudah dibaca-baca kan volumenya? Volumenya sudah ada kan di Google Classroom kan? PowerPoint-nya juga sudah ada ya. Mohon dibaca, dibuka ya, supaya nanti mengerti ya. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, Bapak buatkan dulu sumber bahan yang kedua berupa dari YouTube. Tolong perhatikan nanti, dari sini nanti kita akan melakukan praktikum. Ya. Oke, kita buka lagi dulu. Ini modul ajarnya. Ini ada videonya ini ya. Oke, dimana ini dia ya? Nah, ini sudah Bapak buatkan linknya. Kalian tinggal ini ya. Tolong perhatikan dulu dengan seksama ini. Dari sini nanti kita akan melakukan praktikum ya. Bluetooth mode. Yang pertama di situ ada proses praktik. Oh, belum ya? Tadi belum di situ ya? Oh, masih di sini dia. Nah, di situ yang pertama adalah kegiatan praktikum gerak lurus. Itu ada alat dan bahan. Baru itu ini proses prakteknya ya. Dan membuat laporan di situ. Sengaja dipercepat. Baru ya, ada lagi di situ. Inilah kegiatannya itu dia sampai selesai ya. Jadi nanti Bapak akan berikan kalian semacam tugas kelompok. Kelompoknya ini berdasarkan nilai yang kalian sudah melakukan tes diagnostik, tes awal, tes mula-mula ya. Jadi Bapak buat campur nanti dulu di situ semuanya. Baru nanti kita berikan semacam lembar kerja ya, LKPD atau LKM ya. Jadi yang pertama-tama dalam suatu praktikum itu berarti di situ tadi ada alat dan bahan, baru nanti dipraktekkan. Terakhirnya itu adalah membuat laporan. Di sini nanti ditambah kalian nanti akan presentasi. Bapak akan buat nanti 5 kelompok. Nanti setiap kelompok nanti akan maju ke depan ya. Nah, sudah siap kan? Oke, gimana? Oke, Bapak berikan dulu LKPM-nya ya. Oke. Sebelum Bapak berikan LKPM ini, kita bagi dulu kelompoknya berdasarkan nilai yang diagnostik itu. Di sini sudah Bapak buat di grup kita kelas ini. Nama-namanya sudah ada di sini. Silakan dulu duduk nanti berdasarkan kelompok ya. Nah, ini kelompok pertama nanti di sini. Silakan Febri, Dini, Yusuf, Saskia, Hotmatua, Aisyah, Riyadi. Silakan duduk di sini. Baru nanti kelompok 2 Rahmila, Titi, Sahrul, Nesa, Yunus, Hafsah di sana ya. Baru nanti kelompok 3
Wirdi, Sarah, Hamdani, Riwi, Arif, Indra ya. Baru nanti kelompok 4 Sepri, Rahma, Aulia, Angga, Asrul, Suwandi. Baru terakhir kelompok 5 Tika, Rizka, Raihan, Septian, Bunga, Nur Hasana, Ihsan ya. Oke, silakan dulu duduk berdasarkan kelompok yang ada di sini ya. Ada dua macam LKPM, itu tiga ya, A, B, dan C. Ini tadi bagian A ya, bagian A ya. Baru bagian apa kalian? Bagian A, ya bagian A. Baru yang ini C. Ini tiga-tiganya C ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Ya. Jadi kalian bagian oh ya, ya ini ya. Oke, silakan didiskusikan. Kalau sudah nanti siap, kita akan presentasi ke depan ya. Bapak berikan waktu 5 menit, sudah ya? 5 menit ya. Oke, silakan. Oh, Pak di mana? Oke. Saya pergi pembukaan SMA. Dibuatkan sebagus mungkin ya. Keluarnya di sini. Apakah terdiri tentang video ataupun materi yang Bapak uraikan tadi? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan dulu bertanya dulu. Kelompok 3, 4, 5. Coba dulu dulu ya. Silakan. Ini Pak, tentang hukum fisika itu. Saya ingin bertanya tentang hukum fisika itu, Pak. Oh, hukum fisika ya. Nah, dengarkan dulu. Tadi ada kawan kalian tadi menanyakan mengenai hukum fisika ya. Jadi bagaimana sebenarnya datang hukum fisika itu? Bukan langsung saya mendiri dulu hukum fisika, bukan seperti itu ya. Tapi harus ada dulu penelitian. Jadi dilakukan dulu penelitian yang berulang. Didapatkanlah suatu cara
siapapun yang mengerjakan dengan cara yang sama, didapatkanlah hasil yang sama. Kalau berbeda hasilnya, belum nanti melahirkan hukum fisika. Jadi rumus hukum fisika itu tidak sembarangan. Misalnya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu S. Nah, sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi hukum yang lain contohnya misalnya hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Setiap benda yang mau bergerak akan bergerak terus-menerus mempertahankan gerakannya, dan setiap benda yang diam akan mempertahankan kediamannya. Nah, contoh ya, kalau Anda naik mobil, berarti kalau lagi berjalan dia mempunyai kecepatan, berarti Anda bergerak. Ketika mengerem sopir ini, kemanakah Anda akan pergi? Ke depan, mempertahankan gerakanmu. Kalau lagi diam, mau bergerak dia, Anda bergerak kemana? Ke belakang, mempertahankan kediaman. Jadi hukum fisika itu didapatkan bukan sembarangan, bukan maunya ilmuwan, maunya kita ya. Itu didapatkan dari hasil penelitian. Tadi sudah ada di sini tadi mengenai penelitian itu, cara-caranya itu, merumuskan masalah, menguji hipotesis ya, melakukan percobaan, analisis data, membuat kesimpulan, dan selanjutnya nanti akan ada hukum ya. Jadi ada yang perlu saya sampaikan buat kalian ini hukum 1 Newton ya. Ini nanti kalian camkan lagi ke depan. Kalau kalian nggak yakin pasti akan terjadi padamu. Kalau Anda sudah aktif bergerak, nanti itu selamanya Anda akan aktif, mempertahankan keaktifanmu. Tapi kalau Anda nanti malosok sampai matobang, lenglosok, itu adalah hukum 1 Newton. Ya. Jadi cobalah aktif sekarang, belajar bekerja, nanti pun Anda terbiasa di kehidupan ya. Ada lagi itu hukum ini, tekanan power ya, itu adalah F per A, gaya per luas, itu adalah hukum ya. Jadi ketika nanti Anda menghitung tekanan, itu adalah F per A, gaya. Berarti tekanan sejajar, berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kita ibaratkan ke hidupmu, apabila tekanan hidupmu berat, besar, karena gayamu yang besar itu. Jadi kurangi gaya supaya tekanan hidupmu tidak besar. Itu adalah untuk kehidupan kita ya. Jadi hukum fisika itu didapatkan tadi dari hasil percobaan yang dilakukan berulang-ulang, dan siapapun yang mengerjakannya dengan cara yang sama akan mendapatkan hasil yang sama, sehingga dilahirkanlah suatu hukum. Jadi bukan sembarangan hukum itu ya. Jangan nanti Anda sama SMA ini membuat hukum, nggak bisa ya. Harus ada penelitian ya. Oke, bagus. Oke, siapa lagi? Satu lagi. Ayo, sebelum kita diskusi, gimana kelompok 5? Sudah hampir selesai? Sudah ya, oke. Ada lagi pertanyaan satu lagi. Memengerti hubungan sendiri. Betul. Nanti akan Bapak kasih ini soal ini. Ada sudah saya Bapak siapkan di situ. Soal evaluasi ya. Yang belum mengerti, ada silakan. Ada. Enggak ada.
Berdiri ya. Konsep menjadi rumus. Setiap hukum fisika itu apakah setiap hukum fisika itu dia memiliki rumus ya? Nah, seperti yang Bapak uraikan tadi, inilah kelemahan fisika, makanya menjadi momok buat anak peserta didik ini ada rumus. Rumusnya banyak-banyak ya. Jadi untuk sementara itu ya sebenarnya dia dari hukum itu diturunkanlah rumus. Rumus inilah yang harus kalian pahami, hafalkan, Anda mengerti. Tapi kalau seperti yang Bapak bilang tadi, kalau tidak tahu konsep, arti konsepnya mengartio, simbolnya nggak tahu, satuannya nggak tahu, rumusnya nggak tahu, matematika nggak bisa, goodbye fisika. Kalau Anda belajar fisika langsung tertidur karena tidak mengerti. Jadi kalau mengerti yang 5 ini mudah-mudahan sebenarnya lebih susah dia dibandingkan dengan ilmu biologi. Kalau biologi 1 lembar itu semuanya perlu itu. Kalau perlu dihafal luar kepala. Kalau fisika itu kan cuma 1 bab. Misalnya untuk gerak rumusnya cuma 3 atau 4. Sebenarnya lebih mudah. Dulu pernah Bapak guru biologi di sini di SMA Negeri 1 Ciawi ini dikasih waktu itu 32 jam per minggu. Langsung minta ampun, menyerah. Nggak bisa, karena dia dihapus semuanya. Makanya orang-orang tertentu dia yang suka menghafal, otaknya dia otak kanan dia, nah, bisa dia masuk biologi. Jadi di sini mungkin ada biologi ya. Lebih jago dia sebenarnya. Semua buku itu dia perlu hafal. Kalau kalian mau nanti jadi dokter, bukunya bukan lagi ini lembar, bukan lagi lembar lagi. Tapi kiloan. Berapa kilo? Bukan lembar lagi. Itu yang menjadi dokter itu seperti itu. Kalau fisika enggak ya. Segini udah bisa nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi sebenarnya belajar fisika itu adalah mudah. Kalau tahu yang 5 itu enggak perlu lagi belajar. Mana soal Pak? Mana soal B? Itu adanya 5 itu. Jadi mudah fisika itu ya, jangan dipersulit yang mudah di ya, nanti kalian kalau jadi pejabat jangan seperti itu ya, yang mudah dipersulit, yang sulit dipersusah ya, jangan seperti itu ya. Oke, kira-kira kita presentasi siap? Walaupun puasa kita tetap siap. Oke, sebelum kita ke situ kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang mengajarkan siap. Oke, silakan ditempelkan dulu hasil diskusinya. Mana tadi apanya? Sudah. Tolong hijau dong dengan mie, main. Tolong hijau dong. Arbe, kalau boleh nih. Apa lagi? Ya, nanti nggak apa-apa balik lagi. Oh, kelompok 4 sabar dulu ya. Nanti ya. Oh, kasih jalan dulu, Nang. Kasih jalan. Kasih jalan. Agak di bawah sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
diskusi kami mengenai peraturan di laboratorium dan mengenai metode ilmiah. Baiklah, materi akan saya bacakan untuk pertama kali sebagai pemateri pertama, yaitu tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah dalam memecahkan suatu permasalahan dalam lingkup ilmiah. Metode ilmiah dimulai dari memilih masalah, yaitu kita memilih topik yang akan dipecahkan atau yang akan dibahas. Kemudian setelah menentukan topik, kita masuk ke mengumpulkan informasi. Kita mengumpulkan informasi mengenai topik yang sudah kita pilih. Bisa melalui media elektronik maupun melalui observasi ataupun pengamatan. Kemudian langkah selanjutnya merumuskan masalah. Merumuskan masalah dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan dasar yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri kedua di Salipang. Setelah itu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Kemudian memilih metode kerja. Metode kerja yaitu teknik atau tata cara kerja yang digunakan untuk menyelidiki sistem kerja bagi perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Setelah itu menentukan variabel. Variabel yaitu sesuatu yang dapat mengubah nilai. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga, Zaskia. Eksperimen membuat percobaan mengenai topik yang diambil dan metode kerja yang dipilih. Mengumpulkan dan menganalisis data. Sesudah eksperimen data dikumpulkan, kemudian dianalisis. Kemudian setelah mengumpulkan dan menganalisis data, kita membuat kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari eksperimen yang sudah diuji cobakan. Kemudian langkah yang terakhir adalah publikasi, yaitu menunjukkan kesimpulan yang sudah ditulis kepada halayak ramai ataupun dapat dipublikasikan melalui media elektronik. Kemudian topik yang kedua adalah mengenai Saya akan membacakan tentang keselamatan kerja di laboratorium. 1. Mengetahui tata tertib kerja di laboratorium. Ya, kita harus pertama kali kita harus mengetahui peraturan yang akan kita kerjakan untuk memasuki laboratorium. 2. Tidak menyimpan bahan kimia di meja atau di lantai. Ya, saya akan membacakan tentang keselamatan kerja di laboratorium. 1. Mengetahui tata tertib di dalam laboratorium. Yang pertama yang harus kita ketahui untuk memasuki laboratorium. Bacalah peraturan laboratorium untuk bisa memasukinya. 2. Tidak menyimpan bahan kimia di meja atau di lantai. Ya, sesudah memakai bahan kimia di laboratorium, kita harus menyimpannya di tempat yang telah disediakan. 3. Pakailah sepatu. Pakailah pakaian yang nyaman dan aman dan higienis. Kemudian dilanjutkan oleh pembaca ke-5.
saya akan melanjutkan presentasi tema saya. Tidak mencicipi bahan kimia, jangan menyentuh ataupun mencicipi bahan kimia selama di laboratorium. Mencuci tangan, tidak mencicipi bahan kimia. Boleh sembarangan menyentuh apalagi mencicipi bahan kimia selama di laboratorium. Tangan setelah praktikum, mencuci peralatan praktikum dan mencuci tangan setelah praktikum. Oke, lanjut. Ada lagi? Kemudian dilanjutkan oleh Pembang Etelong Muhammad Sultan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 7. Tidak meninggalkan api, mematikan api pemanas bahan kimia setelah selesai digunakan. 8. Mematikan peralatan sesudah praktikum. Sebelum meninggalkan ruangan laboratorium, matikanlah seluruh alat elektronik dan listrik. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, silakan. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah setiap habis praktikum bahan kimia tidak boleh diletakkan di meja? Apa penyebabnya? Ada larangan tersebut. Pertanyaan dari saudari Lamila. Bahan kimia setelah selesai digunakan dalam suatu keperluan ataupun praktikum harus diletakkan di tempat atau biasanya di laboratorium disediakan lemari khusus menyimpan bahan-bahan kimia. Kenapa tidak seharusnya diletakkan di meja ataupun sembarang tempat? Karena bahan kimia banyak jenisnya dan tidak semua aman bagi manusia. Jadi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau ada orang yang sengaja menjatuhkannya. Jadi lebih baik setelah selesai praktikum bahan-bahan kimia yang masih tersisa disimpan kembali ke tempat yang disediakan ataupun mungkin lemari khusus menyimpan alat laboratorium. Sekian dapat dimengerti saudari Lamila. Tidak ada lagi? Kalau sudah tiada, kita berikan dulu aplaus ya. Ya. Jadi Bapak langsung memberikan dulu penguatan ya. Coba dulu kalian dengarkan tadi. Tadi di situ sudah ada metode ilmiah untuk membuatkan suatu hukum fisika harus dikerjakan metode ilmiah itu ya. Baru selanjutnya tadi keselamatan di laboratorium juga tadi sudah lengkap dibacakan di situ. Tadi ada pertanyaan mengenai bahan kimia ya. Jadi sebenarnya ini yang perlu kalian saya tambahkan sedikit. Kalau misalnya mungkin orang tua di rumah kalau ke kebun ke sawah itu menyemprot, itu bahan kimia juga. Kalau bisa pakai sarung tangan. Jangan merokok. Sudah banyak kasus itu sambil menyemprot dia merokok. Apa yang terjadi? Bibirnya berbusa. Jadi bahaya ini bahan kimia ini ya. Jadi kalau bisa, kalau tidak mempunyai sarung tangan, cuci dulu tanganmu, mandi. Kalau misalnya Anda menyemprot di sawah, ya mandi, baru nanti bisa makan, ya ganti bajunya. Jadi hati-hati dengan bahan kimia ini karena hampir di seluruh makanan kita itu sudah ada kimia. Gadung sudah disemprot kan? Jadi padi, apalagi padi semuanya sudah ada di situ zat pestisida. Jadi inilah yang perlu kalian pahami bahwa ini sangat berbahaya buat keselamatan dan kesehatan kita ya. Tolong diperhatikan bahan kimia ini, hati-hati supaya ini kita aman ya, tidak berbahaya. Oke, demikian. Terima kasih. Kita berikan dulu aplaus sekali lagi ke pos 1. Kami persilakan dulu kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah.
yang akan dibacakan oleh pembicara satu. Metode ilmiah terdiri atas tiga bagian. Yang pertama proses, yaitu urutan kejadian, urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait satu sama lain. Yang kedua produk, barang yang dihasilkan dari suatu eksperimen atau penelitian. Yang ketiga sikap, yaitu seseorang dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Produk terdiri atas fakta, model, konsep, prinsip, hukum, teori, dan rumus. Enggak ditambahkan lagi. Dari atas ingin tahu, penasaran, percaya diri, objektif, terbuka, jujur, mendengar pendapatan orang lain. Ingin tahu nggak tahu seperti apa penasaran. Hakikat ilmu fisika berkaitan dengan ilmu fisika, berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium. Contohnya mencuci tangan setelah dua peran dalam kehidupan. Contohnya penggunaan pesawat terbang. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan kelompok lain. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebenarnya apa sih definisi dari hakikat ilmu fisika itu sehingga dia itu bisa berkaitan dengan ilmu fisika? Tolong jelaskan. Itu sangatlah mencakup banyak tentang fisika karena dia itu merupakan unsur pertama di dalam sebuah pembelajaran fisika. Yaitu terbagi jadi 4, yaitu kualitatif, objektif, dan hubungannya itu dengan ilmu fisika karena hakikat fisika itu pembelajarannya mengenai fisika juga. Jadi ilmu fisika ini adalah berhubungan dengan hakikat fisika karena pembagiannya. Ini tadi jangan disayangkan, ini materinya mudah ya. Metode ilmiah terdiri atas 3. Yang pertama adalah produk, proses, dan sikap. Kalau produk itu berarti sesuatu yang dihasilkan. Proses berarti bagaimana dikerjakan. Sikap perilaku. Kalau menjadi seorang ilmuwan itu bagaimana sikapnya? Berarti tidak berbohong, harus jujur, terbuka, ya, melakukan dengan valid datanya itu adalah sikap-sikapnya kan di sini contoh ya. Untuk produk contohnya fakta. Fakta tahu fakta? Dengar harus dengar. Fakta tahu fakta? Kejadian yang sebenarnya. Jadi misalnya kata si Anu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau di fisika belum tentu benar, harus di cross check dulu. Dengarkan dulu begini. Jadi kalau misalnya fakta itu adalah keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada informasi, ya itu begini. Jangan kau langsung justifikasi mengatakan bahwa itu benar. Makanya kalau Anda bersikap fisika itu, ya harus seperti ini faktanya. Jadi cross check dulu, tanya dulu yang lain, sumber yang lain. Jangan cuma satu sumber, Anda membuatkan langit terson nebo. Jangan cuma satu sumber, Anda sudah mengatakan itu benar. Ini harus kalian paham kali ini. Ini perlu sekali ya. Jadi jangan gara-gara informasi yang salah, bohong dari seseorang itu sudah difitnah karena tidak sesuai dengan fakta ya.
Model itu bagaimana caranya itu ya? Nah, ada banyak caranya itu. Konsep tadi sudah Bapak berikan. Itu adalah pengertian-pengertian yang ada dalam fisika, terutama dari contoh kecepatan, gaya, tekanan, apalagi arus listrik, hambatan dan lain-lain itu ya. Hukum itu ada hukum 1 Newton itu tadi didapatkan dengan percobaan ya. Teori, teori ini pun identik dengan hukum dia. Ada teori kinetik gas, ini juga merupakan suatu kesimpulan yang dibuat dari percobaan yang dilakukan secara berulang dan hasilnya tetap sama ya. Rumus hukum 1 fisika, sigma F sama dengan 0. Hukum 2 fisika, sigma F sama dengan M dikali A. Rumus ini harus dihafalkan ya. Untuk sikapnya itu supaya Anda menjadi seorang ilmuwan itu yang pertama adalah ingin tahu. Kalau Anda cuek mana bisa, harus ingin tahu, penasarannya besar. Jadi misalkan seseorang pergi ke suatu kebun, dia mati di situ ataupun bertagih di situ. Dibilang sama kawannya, mungkin di situ ada hantu, jin. Jadi jangan seperti itu ya, harus ada di situ rasa ingin tahu yang besar ya. Jangan dijustifikasi membenarkan satu informasi yang belum tentu kebenarannya ya. Penasaran sama ya, percaya diri. Bagaimana Anda supaya percaya diri? Ini percaya diri nggak kelompok yang ini? Percaya diri, kenapa? Dibandingkan kelompok yang tadi, percaya diri kemana? Nah, karena belum ilmunya nggak dia dapatkan. Jadi Anda supaya percaya diri harus tahu dulu ilmunya ya. Jadi harus belajar kalian ya supaya menjadi orang pintar. Tapi jangan dia ya, udah kalian tampil ya. Oke, bagus. Objektif berdasarkan ya kepada benda ataupun hal yang diteliti ya. Baru terbuka. Ya, jangan ada yang ditutupi, dia terbuka semua informasi. Jujur ya, tahu jujur. Kemanapun Anda pergi di dunia ini, kalau Anda bersikap jujur, Anda akan diterima. Tapi kalau Anda tidak jujur, jangankan Anda keluar dari kampung, di dalam rumah pun Anda akan dimarahi. Kenapa? Karena Anda tidak jujur. Jadi modal awal kehidupan ini adalah jujur. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit ya. Gitu ya. Oke, mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita dengarkan pendapat orang lain. Tadi pertanyaannya kurang jelas. Saya kan apa lagi pertanyaannya? Ulangi. Jadi definisinya itu tadi hakikat itu dari sini lah ya. Jadi dia terdiri dari 3 kegiatan, itu produk, proses, sikap. Produk itu seperti ini, sikap itu seperti ini, prosesnya itu adalah ini ya. Itu kira-kira ini. Jadi lengkap dia untuk hakikat fisika itu. Contohnya misalnya Anda, bagaimana Anda menjelaskannya ketika seseorang yang belum mengetahui Anda, karena penjelasanmu itu, hakikatmu yang berikan itu langsung dia kenal, ini orangnya. Saya adalah begini-begini, tingginya sekian, wajahnya sekian, matanya sekian, semuanya diberikan keterangan yang lengkap. Nanti orang lain diberikan informasi itu langsung mengetahui ya. Oke, kira-kira itu untuk presentasi yang kedua. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Masih ada? Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Semangat ya. Semangat ya, harus semangat. Jadi kalian kerjanya cuma untuk belajar, bukan untuk menampang-nampang. Oke, terima kasih, silakan. Oke, silakan kelompok 4 dan 5 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan perubahan wujud gas, dan akan dilanjutkan dengan pemateri 1. Oke, baiklah, dalam kehidupan
Tapi ada juga wujud zat keempat yaitu plasma. Jadi plasma itu terbentuk ketika suatu zat itu dalam keadaan suhu yang sangat tinggi sehingga nanti elektronnya itu akan berpisah dengan ikatan atomnya. Terus di sini sebenarnya tingkat kalor itu akan semakin tinggi ketika suatu benda itu sedang dalam keadaan wujud zat gasnya. Jadi misalnya seperti uap air ini dia memiliki kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa, sedangkan air biasa juga akan mempunyai tingkat kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan es batu. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menemui 6 jenis perubahan wujud zat benda, tapi di sini ada 8, tambahannya adalah ionisasi dan rekombinasi. Jadi ionisasi ini adalah perubahan dari wujud gas menjadi plasma yang terbentuk karena adanya misalnya seperti kilat petir. Ini juga karena suatu kalor itu sangat tinggi di sini. Terus ada rekombinasi, ini dari plasma menjadi gas. Ini terjadi ketika setelah terjadinya kilat petir. Dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu kan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang dibiarkan di tempat terbuka. Dilanjutkan dengan materi. Itu adalah perubahan dari wujud cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke frisen atau kulkas yang menjadi es batu. Di sini menguap perubahan wujud benda cair menjadi gas, yang contohnya air yang mendidih, dan mengembun perubahan bentuk wujud gas menjadi cair, dan contohnya embun pagi. Dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Menyuplin adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang didiamkan terus-menerus di dalam lemari menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya uap air menjadi salju. Dilanjutkan oleh penutupan. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tempat ingin bertanya, bagaimana proses perubahan wujud pada zat? Bagaimana proses perubahan wujud pada zat? Bagaimana proses perubahan wujud pada Zat. Baiklah, sebenarnya suatu zat itu dapat mengalami perubahan wujud itu bisa disebabkan oleh karena keadaannya yang tidak dapat mempertahankan keadaan bentuknya pada suatu tempat. Misalnya kan, kalau misalnya es batu itu dia berada pada suhu 0 derajat misalnya di kulkas sehingga dia bisa membentuk. Sedangkan ketika dia keluar dari kulkas itu suhunya akan tinggi, bisa sampai 30 derajat dan seterusnya sehingga dia tidak bisa mempertahankan wujudnya tersebut sehingga dia akan berubah menjadi cair. Begitu juga dengan yang lain. Ada pertanyaan lain? Bagaimana, ada tanggapan lain? Kalau nggak ada tanggapan, saya dulu, Bapak dulu memberikan tanggapan ya. Satu benda itu berubah, apa penyebabnya? Contoh tadi di situ kan cair menjadi padat, padat menjadi cair, padat menjadi gas, gas menjadi padat, atau cair menjadi gas, atau gas menjadi cair. Apa di situ faktor utama? Suhu, Pak. Suhu. Pintar-pintar juga ya. Tepuk tangan dulu. Suhu itu adalah konsep fisika juga. Derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi kalau tidak ada suhu di sini, bagaimana air menjadi es batu? Atau kalau tidak ada suhu, bagaimana es batu menjadi cair? Jadi di situ yang berperan adalah suhu. Itu adalah kata kuncinya ya. Jadi nanti di sini perubahan wujud zat itu tadi sudah lengkap diterangkan orang ini. Tinggal lagi nanti kita ke yang pertama tadi konsep, yang kedua tadi
simbol baru. Yang ketiga satuan, baru nanti rumus, baru matematika. Jadi misalnya konsep suhu, berarti nanti simbolnya di situ adalah dari bahasa Inggrisnya temperatur, T. Nah, satuannya itu ada 4 ya. Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, jadi nanti untuk merubah suatu derajat dengan derajat lain itu ada rumusnya. Itu nanti yang akan Anda pelajari ya. Ada kira-kira yang mau bertanya mengenai ini? Mau marah malian dulu. Oke ya, Oke, semangat ya. Oke, jalan lagi. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 4 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Tribonotan sebagai moderator pada kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai tentang konsep hakikat fisika. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kita yaitu Aulia Nur sebagai pembaca pertama. Ya, hakikat fisika terbagi menjadi produk fisika dan hakikat fisika. Produk fisika terbagi menjadi konsep, hukum, teori, dan prinsip. Hakikat fisika sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai hakikat. Dilanjutkan oleh pembaca 3. Pembaca 2. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Cabang-cabang ilmu fisika terbagi menjadi mekanika, fisika kedokteran, fisika inti, ekonomi fisika, geofisika, gelombang, elektromagnetik, fisika kuantum, dan astrofisika. Dan dilanjutkan oleh saudari kami, Rahma Suryani. Hakikat fisika, keselamatan kerja di laboratorium, penerapan keselamatan seperti melakukan keselamatan di laboratorium dan alat keselamatan kerja seperti contohnya kacamata agar tidak terkena bahan kimia, aturan keselamatan kerja dan tidak melanggar aturan-aturan yang di laboratorium, sikap berjalan keselamatan, pahami simbol bahan kimia seperti agar mengetahui bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja di laboratorium. Akan dilanjutkan oleh Angga oleh pembaca keempat. Hakikat fisika. Hakikat fisika dibagi menjadi metode ilmiah. Identifikasi masalah, yaitu mengetahui inti dari permasalahan tersebut. Yang kedua, perumusan masalah, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, yang terakhir pengambilan kesimpulan. Dan pembaca selanjutnya dilanjutkan oleh saudara kami Tuan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kami yaitu peran fisika dalam kehidupan, yaitu di bidang transportasi, yaitu memiliki 2 fungsi utama, yaitu membantu perpindahan arus manusia, dan bidang kedokteran, bidang industri, bidang transportasi, bidang energi. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan. Tanya. Jadi jelaskan pengertian hakikat fisika dalam kedokteran. Jelaskan pengertian. Kelompok 5 yaitu peran fisika di bidang kedokteran digunakan untuk uji kelulusan kolimator. Dengarkan dulu penguatan sama Bapak ya. Jadi kalau mau presentasi nanti itu harus ditambahkan dulu sedikit-sedikit penjelasannya ya. Yang perlu Bapak tambahkan di sini tadi di situ adalah
saya lihat di sini cabang-cabang ilmu fisika ya. Kemanapun kau belajar, itu fisika harus dibutuhkan. Contoh, mau tadi ke bidang kedokteran, ya, untuk mengukur berapakah tekanan darah itu diperlukan juga untuk fisika. Ada tekanan dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Jadi di situ dibutuhkan tekanan. Ketika juga melahirkan, itu diperlukan juga tekanan supaya cabang bayinya bisa keluar dari rahim. Jadi fisika itu erat kaitannya dalam semua kehidupan. Untuk biologi ada di situ namanya apa tadi? Ada biokimia, biofisika ada. Ya, itu seharusnya ada biofisika ya. Artinya dalam makhluk hidup itu pun mempergunakan hukum-hukum fisika itu. Jadi walaupun Anda membenci fisika, ternyata dia dalam kehidupanmu itu fisika sangat dibutuhkan. Jadi tidak kita lepas. Contoh, kenapa Bapak bisa berjalan ini? Kenapa tidak jatuh Bapak ini? Ada gravitasi Bapak. Coba bayangkan lantainya licin. Bapak bisa berjalan nggak? Tidak bisa. Berarti ini kalau ini lantai kasar berarti ada gaya gesek. Saya memberikan gaya ke depan, gaya gesek ke belakang. Makanya bisa berdiri. Kalau ini licin, apa yang terjadi? Jatuh. Jadi dalam kehidupan pun ada hukum fisika. Jadi dimanapun dia bidangnya itu adalah dibutuhkan fisika itu ya. Jadi Bapak berharap fisika itu kau cintailah dia karena sangat berkaitan dalam kehidupan. Fisika itu adalah ilmu yang ada di sekitar kita. Jadi jangan dibenci ya, itu sangat diperlukan ya. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Yang mau ditanyakan silakan. Nanti mau kedokteran pun ada nanti. Biofisika. Ada. Ada fisika itu dibutuhkan ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih sebenarnya. Kita persilakan kelompok 5 terakhir ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan kami, Sarah Irani. Ruang lingkup fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja terbagi atas 2 bagian yaitu fisika dan peranan dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Fisika dan peranan dalam kehidupan fisika terbagi atas 2 bagian. Dapat dijelaskan hakikat fisika. Hakikat fisika terbagi di atas 3 bagian yaitu fisika sebagai ilmu, 2 cabang fisika, 3 ruang lingkup fisika. Akan dilanjutkan oleh pembicara dulu. Metode ilmiah dibagi 2. 1. Keselamatan kerja. Metode ilmiah dibagi 3. Kriteria metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, sikap ilmiah. Dilanjutkan. Kehidupan manusia yaitu ada 6. 1. Kedokteran, 2. Pertanian, 3. Transportasi, 4. Industri, 5. Komunikasi, 6. Energi. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya dari
Kami dari kelompok 1 ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Apakah peranan fisika dalam bidang kedokteran? Terima kasih. Dan pertanyaan kelompok 1. Jadi keseluruhan kolimator uji pengecekan kolimator uji kualitas borka sinar pengaturan dosis pasien uji kebocoran tabung dan uji efisiensi kolimator. Apakah jawaban dari teman-teman bisa diterima? Dari ada kelas 2 dan kelas 3, bahkan nanti mahasiswi ya. Jadi kalau kalian mau presentasi, jangan hanya itu saja dibaca. Mengertilah kalian dulu sedikit itu apa yang dituliskan di situ. Kalau cuma ini aja Anda baca nanti, peranan fisika dalam kedokteran, dalam kehidupan kedokteran, pertanian, transportasi industri. Ya, anak SD pun TK kalau yang sudah bisa membaca bisa itu. Kalian kan sudah dewasa ini kan. Nah, seperti anak kita tanya yang ini kan, siapa nama Malik apa? Nah, sudah bagus itu ya. Jadi kalian itu kan kerjanya hanya belajar, jangan main HP. Jadi harus tahu dulu materi yang kalian baca itu. Artinya Anda harus bertanggung jawab. Kalian kan yang menulis ini, dia tahu artinya lah apa yang kalian tuliskan di situ. Kalau cuma membaca saja itu anak SD belum tahu. Ya, ini kan gimana sudah bapak persiapan kalian kan? Nah, sudah dikasih bagaimana caranya tampil di depan. Kalau cuma seperti ini ya kalian buat itu, kalian tampil di masyarakat, ini orang psikolog. Bukan dulu isi otaknya. Itu gunanya kalian di sini dilatih untuk tampil ke depan. Jadi caranya supaya nggak usah persis dihafal yang di dalam buku itu, pahami. Kalau bisa bahasa Mandailing buat, pahami dulu. Begitu juga konsep-konsep fisika itu, dipahami dengan bahasa. Anggu malu mengaku, bagaimana pun Anda dibuat, ditaruh, ya pasti bisa. Kalau ditanyakan seperti itu. Jadi jangan-jangan ini yang ditulis, yang dia katakan tidak mengerti, ya. Jadi ini coba ini menjadi refleksi buat kalian ya. Ke depannya ini supaya diperbaiki. Kalau mau jadi orang hebat, emang harus susah, harus mau belajar. Kalau cuma seperti itunya kemampuan kalian, belum ada nilainya. Jadi kalian tingkatkan lah ya. Kalian punya potensi yang banyak loh. Sudah berani tampil itu pun modal dasar ya. Tinggal dipoles sedikit supaya nanti kalian lebih elegan ya. Untung asik-asik mar HP dulu. Sedikit HP. Jadi HP itu dipergunakan untuk kepentingan belajar ya, bukan untuk kepentingan bermain. Oke, itu kira-kira penguatan dari Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi, tapi sebelumnya kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 5 karena sudah tampil depan. Oke, terima kasih. Berikan untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan penilaian ya. Di Google Classroom sudah ada Bapak buat soal di situ. Silakan dulu masuk di Google Classroom, ada tes penilaian. Silakan dulu dikerjakan, itu waktunya 5 menit, baru nanti kita refleksi, habis itu kita selesai. Oke, silakan dulu kerjakan yang membawa HP ya. Ada di Google Classroom, yang ini dia. Berapa jam?
ini tes formatif. Sudah ada yang mengerjakan dua orangnya, yaitu Syahrul sama Tika. Yang lainnya silakan masuk. Dijawab dia itu adalah soal kuis ya. Artinya dia pilihan ganda, tinggal diklik-klik aja. Oke, silakan dikasih waktunya 5 menit. Google. Yang pertama adalah apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran kita ini? Tidak ada mudah menarik dari tadi masuk sampai ini. Silakan dulu menjawab dulu ya. Minimal 2 orang. Oke, silakan. Kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, kelompok lain boleh. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran kita ini? Silakan. Oke, silakan. Baiklah, menurut saya sendiri bagian yang paling menarik adalah di bagian presentasi dan di bagian Bapak Guru menjelaskan ulang kembali dan menambah pengetahuan kita tentang materi yang disampaikan. Oke, terima kasih. Bertepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang apa? Ada? Silakan. Ada jawaban? Siapa boleh? Siapa pun boleh. Apa yang paling menarik dari pembelajaran? Yang paling menyenangkan dalam pembelajaran ini yaitu tentang yang tadi terus yang menarik. Terima kasih ya. Oke, ada lagi kelompok yang lain? Kelompok lain ada lagi? Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Baru pertanyaan yang kedua. Sebutkan dulu tantangan dalam pembelajaran kita ini. Saya berikan kesempatan untuk 2 kelompok. Kelompok ini tadi ya, kelompok yang di sini. Silakan. Apa tantangan pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini? Oke, silakan. Menurut saya tantangan dalam Tantangan. pelajaran kali ini itu sebenarnya di saat presentasi kan kita harus mempelajari materinya dan penjelasannya juga agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mantap sekali, bro. Oke, jangan ya. Oke, kalian. Tantangan apa dalam pembelajaran seperti ini? Apakah sudah pernah mempelajari seperti ini? Sudah pernah? Sudah? Belum? Coba tantangan apa? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Jangan takut. Tantangannya apa? Arfi. Ada tantangan ulama saya seperti itu. Presentasi ya. Apa tantangan? Nah, berdiri ya. Jawab ya. Harus berani. Ya, tantangannya apa? Jawab. Presentasinya enggak tantangan? Enggak. Bisa presentasi kan? Nah, jadi tantangannya presentasi sama tanya jawab ya. Jadi kalau ya, untuk belajar seperti ini kalian harus mempersiapkan diri untuk bisa maju ke depan. Ini artinya kalian yang guru, Bapak yang mendengarkan, kalian yang penting bisa. Kalau Bapak kan sudah. Jadi kalian yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Kalau ke depan aja tidak bisa presentasi, tidak bisa menjawab, apa yang Anda harapkan? Kita harapkan dari kalian. Ya. Jadi nanti ketua jangan lagi grogi ya. Oke, semangat ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tadi tantangannya sudah ada. Bagaimana caranya supaya Anda bisa tampil ke depan dengan baik? Oke, silakan.
Ya, silakan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah mental, Pak. Mental ya. Mental Baru untuk berpresentasi di depan kawan-kawan dan bahan untuk berpresentasi bahannya lengkap dan tidak kurang tidak buruk saat berpresentasi sampai mau bagus sekali ya. Jadi kalau nanti Bapak guru yang masuk ke kelas 10 IPA 1 ini memberikan seperti ini, tadi cara-caranya kalian sudah tahu. Tinggal lagi kalian tidak mau. Artinya apa? Malosok, songon siapor, losok. Kalian itu malas, itu penyakitnya. Jawabannya tahu. Mental itu bisa dilatih. Ini kan latihan ini. Kalau sudah terbiasa tampil ke depan, mau di mana pun kalian, mau di forum PBB, di forum DPR, kalau sudah berani tampil, ya nggak masalah. Yang kedua, yang paling penting, kuasai dulu ilmunya. Ahane tulismu, apa yang kau bilang, apa yang kau tulis, mengerti. Jangan kau tulis sesuatu yang nggak mengerti, jangan-jangan itu nama bapakmu. Ya, nah itu dia ya, bagus ya. Lanjut. Low battery. Please charge. Oke, terakhir pertanyaan, kira-kira nanti untuk masa yang akan datang, apa yang akan kalian lakukan supaya Anda sukses belajar? Silakan dulu 2 orang. Apa yang kalian lakukan supaya Anda sukses untuk belajar ke masa depan? Ahama kira-kira dari kalian dulu, Anda bisa sukses di masa depan. Oke, silakan yang mau. Laki-laki tadi kayaknya pernah ya? Apa di sini nggak ada laki-laki? Perempuan semuanya. Apa yang kalian kerjakan supaya kalian nanti belajarnya sukses? Top. Kedua, tidak. Tidak, Pak. Oh ini loh, komandan batalion. Coba kedua, apa yang kau lakukan nanti supaya kau sukses belajar di masa depan? Berdiri ya, berdiri ya. Berdiri dulu. Jawabannya berusaha dan percaya diri. Apalagi kira-kira berusaha ini dalam apa? Kalau belajar? Membaca termasuk kan? Membaca, mengerjakan soal ya. Nah, ya termasuk ya. Jadi supaya kalian nanti sukses di masa depan, laksanakanlah janji. Setiap hari Senin kalian sudah berjanji belajar keras. Apakah Anda sudah benar belajar keras? Ini belajar apa ini? Belajar keras. Belum keras kalian ini. Kalian itu sudah mengatakan belajar keras. Buktikanlah kalau itu belajar keras. Jadi apa gunanya penampilanmu kalau tidak ada isinya? Jadi harus ada isi otakmu supaya nanti kau dihargai orang ya, supaya nanti berilmu. Oke, ada kira-kira kritik dan saran buat Bapak nanti supaya pembelajaran Bapak lebih baik ke depannya? Silakan. Atau dari siapapun boleh. Kritik apapun boleh. Terserah, silakan. Berikan dulu kritik sama Bapak supaya kita selesaikan pembelajaran ini. Kalau menurut kalian memberikan kritik, kita tidak selesai cerita ini. Oke, berikan dulu kritiknya. Dapat kamu jolok kritik di Bapak ini, ansuringan pada mengajar. Cuman kan kita mau belajar. Oke, silakan. Boleh.
saya terima ya, walaupun itu pahit. Oke. Baiklah, saya di sini mewakili teman-teman ingin memberikan saran kepada Bapak untuk kegiatan pembelajaran kita seterusnya. Mungkin lebih dimaksimalkan lagi persiapannya, Pak. Oh iya. Dan- Terima kasih. Ada lagi nak? Oke, ada lagi? Ya ini nih. Ini satu lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Apa lagi? Kritikan yang kurang tegas terhadap beberapa siswa karena ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan saat Bapak menerangkan suatu Oke. Demikianlah pembelajaran Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, pengorbanannya. Terima kasih semuanya. Salam ketua, silakan duduk berdoa baru kita pulang ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi menjelang sore, Iya. pas. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Jadi salam kepada Berdoa selesai. Jadi salam kepada guru. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanti akan merindukan kalian, ketemu lagi ya. Ya Pak. Oh, tunggu bentar Bapak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Mulai dari Ismutiari from Kota Pancasila Tutu dari SD Negeri 222 Huta Kutunga Kecamatan Kota Napan. Are you ready? Ready? Are you understand? Yes or no? Yes. Thank you. Nah, kedatangan Bapak ke sini dalam rangka pendampingan individu 4 terhadap Bapak Rusdi selaku CGP calon guru penggerak dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 7. Ya. Nah, adapun di dalam pendampingan individu 4 ini secara garis besarnya yang pertama adalah ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak menginginkan Ananda semua, apakah ada yang tahu apakah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Different. Ada bahasa Itana, bahasa Indonesia different artinya Beda. berbeda. Different is perbedaan. Ini Indonesia bilang gitu kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari strategi pembelajarannya. Nah, Bapak tadi melihat ada pembelajaran dengan strategi ceramah. Ada itu kan? Terus apa lagi? Coba Ananda, apa lagi? Diskusi. Benar, apa lagi? Presentasi. Apa lagi? Menonton ataupun picture ya. Apa lagi? Listening ya kan? Nah, itu benar. Terus yang kedua ada materinya tentang budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah perilaku ataupun kegiatan-kegiatan yang sering kita laksanakan di sekolah ini. Misalnya apa? Coba, siapa yang bisa Anda? Siapa yang bisa? Berdoa. Berdoa dari mana? Dari mana ke mana itu? Sebelum Mulai kegiatan. sebelum berangkat atau sebelum belajar? Sebelum belajar dan setelah sebelum dan after pray, berdoa. Nah, itulah yang disebut dengan budaya positif. Dan satu lagi ada intinya, ada yang disebut dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, itu yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda pahami. Yang pertama, kesadaran diri.
bahwa kesadaran diri yang harus kita miliki sebagai penduduk di Mandalika ini tanpa ada paksaan dari bapak dan ibu guru dalam memberikan motivasi ataupun semangat anak-anak untuk belajar. Jangan dipaksa, karena yang segala sesuatu yang dipaksa itu akan sia-sia ataupun menyakitkan. Terus yang kedua ada yang disebutkan manage diri ataupun mengelola diri. Nah, yang ketiga ada yang disebut apa? Kesadaran sosial. Apa yang disebut dengan sosial? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan sosial ataupun society. Terus yang keempatnya ada yang disebut dengan keterampilan berrelasi, sama dengan keterampilan bersosial, ya kan? Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya bagaimana pada saat anda tadi berdiskusi melakukan presentasi bahwa ada dalam satu kelompok itu membuat pertanggungjawaban agar siapa nanti yang ke depannya sebagai moderatornya, sebagai pembicaranya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apakah sudah lapar? Iya. Iya, yang namanya puasa kan kita lapar. Karena itu ibadah kewajiban kita. Apakah ada manusia yang mau puasa? Tidak ada. Karena itu kan karena kewajiban kan? Karena adanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intisarinya itu yang pertama tadi linguistik, yang kedua adalah KSE, yang terakhir adalah ada yang disebut pembelajaran berorientasi. Mudah-mudahan nantinya anak-anak kami sekalian menjadi tauladan di masa yang akan datang dan menjadi penerus bangsa yang kokoh. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa